seperti kita, saya, Jessica, ya, ketujuh terpidana Cirebon, Anda semua, ya, akan berpotensi menjadi mangsa rekayasa mafia hukum, ya, kerjasama antara jaksa dan polisi. Kali ini saya sangat curiga ya. Jadi masalah kekayaannya yang dicurigai fantastis dan tidak berimbang dengan pemasukannya sebagai jaksa madya ya dia. Itu per Desember 2022 kekayaannya 7,6 miliar rupiah. 2022 kekayaannya 7,6 miliar. Iya. Ini kan nggak masuk akal ini. KPK harus mengusut ini nih ya. Harus diusut ini. Kok bisa gaji 11 sampai 13 juta? Hartanya 7,6 miliar. 2000. Kita harus curiga ini ya. Begitu getol dia di persidangan PK ini, Jessica Kumala Wongso. Berlawanan, inilah orang sering menipu. Gitu loh. Di persidangan juga menipu dia. Izin yang mulia, kami tidak mengubah menyentuh sama sekali flash disk. Padahal jelas-jelas berubah jumlah dan isi folder. Inilah KPK harus mengusut ini. Dari mana logikanya ya seseorang PNS, jaksa, rentang gaji cuma 11 sampai 13 juta. Ya, hidup di Jakarta tetapi hartanya 7,6 miliar. Memang dia nggak makan, ya kan? Memang dia nggak nyicil. Harusnya kan dengan gaji seperti itu nyicil rumah 1 miliar pun sudah hidup kembang kempis itu. Bukannya naik gajinya, malah drop. Kan gitu kan kalau KPR dia. Seperti layaknya PNS yang hidup sebatas gaji, kan gitu. Ini KPK harus usut ini. Jangan. Wow, geger, Resmond Sianipar bongkar kekayaan jaksa yang sangat fantastis. Nilai kekayaannya yaitu 7,6 miliar ya. Ini sangat luar biasa. Di tahun 2022 ini jumlahnya sudah 7,6 miliar dan ini dibongkar oleh Bang Resmond Sianipar habis-habisan di sini. Dan mari kita simak video selengkapnya. Horas Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah, kanal perjuangan keadilan untuk seluruh rakyat jelata seperti kita, saya, Jessica, ya, ketujuh terpidana Cirebon, Anda semua, ya, akan berpotensi menjadi mangsa rekayasa mafia hukum, ya, kerjasama antara jaksa dan polisi, memanipulasi barang bukti digital, merekayasanya dan menyajikan di persidangan. Itulah komplotan hukum, ya, khususnya di kasus Jessica Kumala Wongso. Kalau di kasus Vina Cirebon sengaja disembunyikan digital communication. Ya, jaksa tidak menghadirkan, polisi juga tidak menghadirkan. Ya, itulah rekayasa itu yang kita alami, oke? Kali ini saya sangat curiga ya, ataupun masyarakat lain patut juga curiga. Kenapa ya jaksa Sandi Handika ini dibanding yang lain, baik di persidangan 2016 lalu atau juga di November ini, kok dia lebih paling paling getol ya. Contohnya kemarin waktu di sidangnya Pak Abimayu, Abah, tentang digital forensik, dia juga menyerang kompetensi profilnya Abah. Padahal Abah sendiri kan sebagai saksi ahli digital forensik itu sudah belasan tahun, 14 tahun. Kok masih penyerangannya begitu? Kayak dia paling yang nggak nyaman dengan angka matematika ataupun fakta-fakta ilmiah itu. Bagaimana pendapat Anda? Ya itulah ya, anak-anaknya Sandi Handika ini ya. Profilnya kemarin juga Abimanyu ya juga diserang bla bla bla. Anda ahli IT bukan ahli digital forensik. Sok tahu aja kau luasnya bidang digital forensik itu ya kan. Menilai orang lain padahal dirimu pun tidak tahu apa-apa tentang digital forensik yang maha luas itu. Ya, ada database security, ada digital communication, ada multimedia image video processing, ada digital evidence handling dan lain-lain. Ya, siapa kau menilai orang? Itu loh. Ya. Kecuali hebatmu kayak apa, ya kan? Bukan hakmu menilai orang lain. Ya, nilailah argumennya di persidangan. Ya, ini orang memang suka kali ini menilai orang lain ini. Ya, seolah-olah dirinya hebat kali. Ya, itulah jaksa level otaknya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, setelah saya search, ternyata tahun lalu setelah Netflix itu, ternyata geger juga membahas jaksa Sandi ini yang menyangkut dengan laporan dari LHKPN per Desember 2022. Saya lihat nih di suara.com ya. Jadi masalah kekayaannya yang dicurigai fantastis dan tidak berimbang dengan pemasukannya sebagai jaksa madya ya dia. Dia jaksa madya? Ya. Golongan 4A ya? PNS kalau nggak salah.
Ya, sementara kalau gajinya seorang jaksa madya itu range-nya dari 3 juta hingga 5 juta. Dan tunjangannya 8 juta 700 sekian. Jadi kalau di total, take home pay per bulannya sekitar 13 juta 700 begitu. Tadi 3 jutaan sampai 5 jutaan kalau gaji PNS. Ya. Tunjangannya 8 jutaan sebagai jaksa media. Tukin. Ya. Berarti kan rentangnya cuma 11 sampai 13 juta Iya. per bulan. Iya. Nah, itulah gajinya. Hidup di Jakarta. Ya, tapi di sini dari suara.com yang saya ambil itu per Desember 2022 kekayaannya 7,6 miliar rupiah. 2022 kekayaannya 7,6 miliar. Iya. Ini kan nggak masuk akal ini. KPK harus mengusut ini nih ya. Harus diusut ini. Kok bisa gaji 11 sampai 13 juta? Hartanya 7,6 miliar 2022. Jangan 2024 sudah jadi 100 miliar itu. Ya. Iya, emang tidak wajar ya jika kekayaannya 7,6 miliar seorang jaksa yang gajinya katanya cuman 13 juta saja itu sama tunjangannya ya. Akan tapi wow, ini sangat luar biasa loh, fantastis loh ini ya. Lompatan drastis. Padahal sebelumnya katanya 2000-an atau berapa itu? Cuma 400 juta hartanya. Di mana itu? Di berita online ada itu. Dari 400 juta melompat ke 7,6 miliar tahun 2022 ya. Makanya di sidang, makanya kita harus curiga ini ya. Begitu getol dia di persidangan PK ini, Jessica Kumala Wongso, sudah kita hadirkan ya, bukti rekayasa itu. Terus dia undertone lah itu, ya kan, signifikansi. Dia turunkan level apa namanya pentingnya CCTV itu. Dia bilang untungnya Coba untuk tidak sekali dilayani sama CCTV sekali. hanya bukti petunjuk. Padahal di podcast Denny Sumargo dia mencocok-cocokkan video rekayasanya Muhammad Noah Lazar dengan hasil waktu estimasi sianida toksikolog Nur Samran Subandi dan Imadi Agus Gelgel. Kan berlawanan. Inilah orang serang menipu gitu loh. Di persidangan juga menipu dia. Izin yang mulia, kami tidak mengubah menyentuh sama sekali flash disk, padahal jelas-jelas berubah jumlah dan isi folder. Inilah KPK harus mengusut ini. Dari mana logikanya ya seseorang PNS jaksa rentang gaji cuma 11 sampai 13 juta ya, hidup di Jakarta tetapi hartanya 7,6 miliar. Memang dia nggak makan, ya kan? Memang dia nggak nyicil. Harusnya kan dengan gaji seperti itu nyicil rumah 1 miliar pun sudah hidup kempis itu. Bukannya naik gajinya, malah drop. Kan gitu kan kalau KPR dia. Seperti layaknya PNS yang hidup sebatas gaji, kan gitu. Ini KPK harus usut ini. Jangan seperti laporan terhadap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dibiarkan di KPK, katanya hidupnya hedon, gitu loh. KTP nggak jelas, triple atau ganda, pendidikannya juga nggak jelas, ya. Apakah lulusan apa itu S1 17 Agustus Semarang atau Undip, S2-nya juga, S3-nya juga, kan aduh parah kali ya. Ya begitu juga dengan Sandi Andika ini sudah kita paparkan bukti ilmiah, getol kali. Ini kan harus diperiksa ini, apakah ada biasanya kan kesetiaan yang buta itu ya, di-driven by money. Gitu loh. Di trigger, dipicu oleh uang itu. Periksa itu apakah ada kaitannya dengan uangnya Edi Darmawan Salim atau uangnya Tito Karnavian, Krisnamurti dan lainnya. Kan nggak masuk akal. Gaji cuma 11 sampai 13 juta hidup di Jakarta, malah hartanya meningkat drastis ya. Di persidangan juga bebal kali pokoknya. Gitu loh orang ini. Udah gitu, udah kita paparkan novum. Hilangnya 100 frame di video kamera CCTV 9 menjadi novum itu. 100 frame malah dibilang salah ketik metadata itu. Cobalah mempertontonkan kebodohannya demi loyalitas. Loyalitas buta karena apa? KPK harus periksa itu. Kok bisa drastis? Oke? Terus detail hartanya itu kayak mana ya? Nah, 7,6 miliar. Nah, saya coba baca lagi ya dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN ya KPK pada Desember 2022 lalu. Jika dirinci ya, 1. Tanah dan bangunannya senilai 6,6 miliar. Nah, dari sini statusnya adalah tanah dan bangunan seluas bla 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 di Bekasi, hibah tanpa akta senilai 3 miliar. Hibah tanpa akta. Berapa itu? Senilai 3 miliar. 3 miliar. Terus yang kedua, tanah dan bangunan seluas 42 meter bla 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 di kota Jakarta Utara, hibah tanpa akta senilai 2 miliar. 2 miliar tanpa akta juga hibahnya. Ini lagi tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi di Jakarta Barat, hibah tanpa akta senilai 1,6 miliar. 1,6 miliar berarti total tanah dan bangunan hibah tanpa akta
6,6 miliar. 6,6 miliar. Ini dengarkan ini KPK, jangan cuma tidur makan gaji Buddha. Sebenarnya kabar ini sudah beredar dari dulu ya. Ini kekayaan Sandi Handika ini ya memang sudah beredar dari dulu. Tapi nggak tahu ya, ini KPK kok tidak berani mengusut ya. Apakah memang Sandi Handika ini memang orang kuat, mungkin kan seperti itu ya. Ya, bagaimana ini 6,6 miliar hibah tanpa akta? Apa definisi hibah tanpa akta itu? Nah, kalau saya lihat lagi, di sini kebetulan suara.com juga menyoroti apa arti hibah tanpa akta. Ini saya bacakan ya dari media ini. Dalam pasal 1666, 1666 KUHP Perdata, KUH Perdata, hibah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain yang masih hidup. Saat masih hibah, hidup, ya, hibah. saat masih hidup, sorry. Hibah tanpa akta berarti penghibahan yang dilakukan tanpa adanya akta otentik. Hibah tanpa akta adalah hibah yang dilakukan tanpa akta otentik, berarti di bawah tangan. Padahal seharusnya hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Seharusnya hibah dilakukan dengan Notaris gitu. akta notaris. Nah ini gimana ini? Ya kan bisa jadi ini adalah cara orang menyembunyikan suap menyuap, sogok menyogok. Dibilanglah hibah tanpa akta. Karena pernah terjadi itu di kasus pegawai Ya. pajak itu, Nah. Rafael Alun. Nah, hal ini juga terjadi dalam kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang pada saat itu memiliki harta senilai 56 miliar. Juga mengatasnamakan hibah tanpa akta. Nah, Rafael Alun aja bisa diinvestigasi itu hibah tanpa aktanya. Ya, kenapa enggak jaksa Sandi Handika ini? Ya, bagaimana dia getol menolak bukti ilmiah? Ya, video CCTV sudah jelas direkayasa, 100 frame hilang atau 10 detik durasi video CCTV 9 hilang. Dia bilang untung saja video CCTV hanya sebagai bukti petunjuk. Coba bayangin. Dibilang lagi metadata salah ketik. Terus dibilang lagi ya dibantah terus pokoknya. Udah ribuan frame pun hilang di kamera kanal CH17. Tetap aja itu kan untuk dipotong di gini. Memang sudah terlalu bebal ini, makanya saya bilang hanya uanglah yang bisa memicu loyalitas buta semacam ini. Ini KPK harus memeriksa ini, gitu loh. Iya betul sekali, harusnya diperiksa ya kan, tetapi tidak tahu ya, ini tidak diperiksa dari dulu padahal ini sudah viral loh, kabar atau berita ini sudah viral dari dulu ya. Ya, bagaimana sudah kita ungkapkan pun software gratis iRedShock di metadatanya Muhammad Noah Lazar di BAP-nya itu untuk kanal 1, 3, 7 dan 9, terutama kanal 7 dan 9 yang menjadi mahkota dalam penyidikan itu malah diotak-atik oleh Muhammad Noah Lazar dengan iRedShock. Ini orang juga Sandi Handika masih bebel menolak bukti ilmiah itu. Ini kan perlu diperiksa ini Sandi Handika ini. Apakah loyalitasnya secara buta ini driven by money? Kan gitu. Harus investigasi nih KPK. Jangan diam aja kau tiduran aja di sana, nggak jelas digaji. Kalau memang nggak ada kerjamu ya bubarkan aja lah kau. Bubarkan diri. Parah kali. Ini hibah tanpa akta. Aduh, parah Hibah kali. tanpa akta. Hibah tanpa akta artinya hibah di bawah tangan, nggak jelas. Jadi uang pencucian uang kek, sogok menyogok bisa aja diakui kan? Tanpa akta, sudah bebas. KPK harus mengusut ini. Ayo netizen, kita desak supaya KPK memeriksa Sandi Handika ini. Ya, kita jangan diam. Ya, bagaimana jaksa-jaksa semacam ini ya sangat getol menolak bukti ilmiah. Padahal pasal yang mereka tersangkakan, mereka tuntut, mereka pidana itu KUHP 340, ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Ya. Buktinya rekayasa, bukti video CCTV dimanipulasi oleh Muhammad Noah Lazar dengan iRedShock, software gratisan yang pantang dilakukan untuk mengotak-atik laju frame, dimensi frame dan kodek. Tapi tetap aja ngotot ini Sandi Handika, berarti kan ada something fishy di sini, ya, ada sesuatu di sini, gitu loh. Sampai dia loyalitasnya itu begitu membabi buta, ya kan? Terus lanjutnya, selain bangunan apa itu? Tak ada bangunan. Ada katanya. lagi di sini namanya alat transportasi dan mesin. Jadi mobil Mitsubishi Pajero Sport itu hibah dengan akta. Mobil Pajero Sport Hibah dengan akta. Dengan akta. Jadi senilai 525 juta rupiah. Nah, bisa Terus, jadi itu akta notaris berarti ya. Ada, dari kalau- Medua atau dari mana? kalau Atau dia yang- ngikutin Indonesian Idol atau apa? Kalau yang Terus, Pajero ya. Yang kedua, mobil Mercedes-Benz Sedan tahun 2016 hibah tanpa akta lagi senilai 450 juta rupiah. 450 juta mobil Mercedes-Benz tanpa akta lagi hibah. Ya. Waduh. Nah, Aduh, parah kali ini. KPK harus usut ini. KPK orang ini harus usut.
Gitu loh. Jangan biarkan ya jaksa-jaksa kotor makan uang rakyat. Gitu loh. Bersihkan. Kalian dibayar oleh rakyat untuk apa? Membersihkan, khususnya para penegak hukum. Wow, ternyata banyak sekali ya. Hartanya ternyata miliar-miliaran. Aduh, sangat luar biasa ini ya. Itu. Logika aja lah. Gaji 11 sampai 13 juta di Jakarta. Memang dia nggak makan. Nggak nongkrong di kafe. Ya jalan-jalan dan segala macam. Harusnya itu kurang. Ya 13 juta itu. Kenapa? Tentu dengan kalau cuma modal gaji itu, ya dia bayar kontrakan aja pun sudah berapa juta sebulan, atau cicilan KPR, ya kan? Belum lagi transportasi dia ke kerja. Ini kan nggak masuk akal ini. Hartanya ini harus diusut ini sedemikian teliti seksama, ya. Biar jangan ada lagi jaksa-jaksa semacam ini yang sangat getol menolak bukti ilmiah. Ya sudah jelas terpampang di matanya itu, di mukanya itu bukti rekayasa itu, tetapi tetap ditolak. Padahal ancaman KUHP 340 nggak peduli dia nyawa orang lain, gitu loh. 340 rakyat semena-mena direkayasa, nggak peduli orang ini. Harusnya kan kalau memang kau nggak ada something fishy behind di balik ini, ya tinggal mengaku, oh iya di metadatanya sudah ada ini software gratisan. Kami tanya dulu ya dosen UI, dosen ITB, dosen swasta Jakarta, benar nggak ini pantang ini software gratisan dipakai Muhammad Noor Al-Azhar untuk mengotak-atik video visual itu ya, audio visual itu, video CCTV dengan iRed Shot. Yang mana ada di dunia ini digital forensik pakai iRed Shot yang katanya mengaku software standar internasional. Di situ aja harusnya kau menyerah Sandiaga kalau tidak ada sesuatu di balik ini. Ya kan? Makanya kita desak KPK untuk mengusut orang ini. Usut KPK. Jangan coba tidur aja kalian di situ. Oke, lanjut. Ada lagi? Nah, di sini ada lagi informasi dari masih suara.com ya. Oleh sebab itu, kekayaan Sandi Handika dari tahun 2021 ke 2022, artinya dalam setahun saja, Dalam 1 tahun? meningkat sekitar 2 miliar. 1 tahun 2 miliar meningkat dari 2021 ke 2022. Tidak masuk akal juga ya jika 1 tahun meningkat sampai 1 miliar atau hampir 2 miliar misalnya gitu ya seorang jaksa. Kecuali punya bisnis lain ya mungkin seperti itu, bisa jadi ya. 2 miliar, gaji cuma 11 sampai 13 juta. Waduh, keterlaluan ini KPK kalau kalian nggak mau ngusut ini. Ya bak, jangan cuma yang viral-viral aja. Ini loh penting untuk penegakan hukum. Bagaimana ini? Periksa juga itu Sanitiar Burhanuddin yang sudah dilaporkan ke KPK, gaya hidup hedon, belum lagi apa lagi tuh, identitas, sejarah, riwayat pendidikan. Aduh, parah kali ini. Bagaimana kita mencari keadilan di pengadilan seperti ini? Kalau bukti rekayasa dibawa ke pengadilan, tidak ada jaksa peneliti, tinggal terima aja dari polisi, nggak diteliti itu video CCTV buram kabur aja, dibawa ke pengadilan. Sampai Ardhito Muardi pun di pengadilan mengaku ini kabur buram, tetap aja dipakai di pengadilan. Jaksa macam apa itu? Ya, mau menang-menangan aja, naik kumnya, naik jabatannya, nggak peduli dia nasib rakyat. Pasal 340. Video CCTV rekayasa dan nggak peduli. Kita buktikan pun di PK itu betapa brutal barbar biadabnya Muhammad Noor Al-Azhar merekayasa. Nggak peduli juga ini Sandiaga ini. Makanya ini manusia nggak sih ini? Adalah pertobatan kalau manusia perubahan gitu ke yang lebih baik. Nggak, masih aja dia bebel. Parah kali. Seolah-olah hukum ini milik bapaknya ya. Aduh parah kali. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi kan? Saya kira cukup. Oke ya. Pesan terakhir KPK, usut orang ini dari mana itu? Dalam 1 tahun, 2 miliar. Ya, dari mana harta seorang jaksa itu? Cuma gaji 11 sampai 13 juta sebulan bisa sekian miliar tuh, 6,7 miliar. Oke. Salam keadilan dari kami, Baliga Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya.